Interaksi Rasulullah dengan para sahabat, mahkota bagi semuanya. Kita telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kasih dan bijaksana, begitu murah hati dan lembutnya beliau terhadap musuh dan rivalnya. Bagaimana kita mengilustrasikan interaksi beliau dengan para sahabat dan pengikutnya, sedangkan kita belum menyaksikannya. Kita saksikan beliau memberi maaf atas perlakuan kasar para penentang, sabar menghadapi ketidaktahuan mereka yang bodoh, dan memberi dengan hati yang dermawan kepada orang bakhil sekali. Bukankah pasti kita akan melihat beliau berada di atas seluruh rahmat ini, melampaui konsepsi manusia dalam kebaikan akhlaknya, belas kasih yang luar biasa, sempurna kelembutan hatinya, ampunannya yang menawan, kedermawanan yang tinggi dan luas kemuliaannya. Sepanjang hidup beliau bersama para penolong, pendukung, pencinta dan murid-murid beliau. Sungguh, bagi para sahabat Rasulullah tidak hanya seorang pemimpin tercinta, panglima cemerlang, saudara tua, ayah yang simpatik, atau utusan yang kasih, tetapi beliau adalah akumulasi dari semuanya, bahkan lebih dari itu. Kita bisa membuktikan dan mengukuhkan hal tersebut ketika mendengar keterangan Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi saat itu Rasulullah bersama musuh-musuhnya, perihal keluhuran yang dicurahkan beliau dalam kalbu para sahabatnya. Urwa menyatakan pernyataan ini yang ditujukan kepada kaum Quraisy sekembalinya dari perjalanan singkat ke perkemahan kaum muslimin pada hari perjanjian Hudaybiyah. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah mendatangi Kisra beserta kerajaannya, Julius Caesar beserta kerajaannya, dan Najasyi bersama kerajaannya. Demi Allah, aku tidak melihat kerajaan beserta kaumnya sama sekali seperti Muhammad beserta para sahabatnya. Sungguh aku telah melihat apa yang dilakukan para sahabat terhadapnya. Tiap kali beliau berwudu, mereka berebut mendapatkan sisa air wudunya. Setiap kali beliau meludah, mereka berlomba-lomba mengambilnya. Tidak setiap helai rambut yang lepas dari kepala beliau kecuali mereka ambil, tidak mengucapkan satu kata kecuali mereka mendengarkannya. Pertolongan Allah di atas segalanya. Ilustrasi valid tadi yang bersumber dari seorang laki-laki non-muslim mengungkapkan pernyataan yang mendalam, menggambarkan kuatnya hubungan kalbu para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan, keikhlasan dan pengorbanan mereka terhadap beliau adalah bukan suatu yang mudah dalam keadaan bagaimanapun bagi seseorang menempati derajat yang berharga ini. Andai kata Allah tidak menganugerahkan seluruh sifat sempurna ini pada diri Rasulullah, mengilhaminya segala perilaku yang benar dan baik, dan menetapkan beliau dalam jalan kebenaran dan keteladanan. Dalam meluhurkan beliau, Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fassan ghalisal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ali Imran 159. Tak sombong meski pada orang yang kurang ajar. Pada uraian selanjutnya kami akan menyuguhkan sebagian sikap beliau bersama para sahabatnya dalam beragam kejadian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melayani tuntutan keadilan dari para sahabat atas dirinya, meski dalam bentuk dan keadaan yang sebenarnya tidak terjadi, serta selama tidak menganiaya dan melampaui batas. Hal tersebut bila salah seorang dari mereka merasa menemukan suatu masalah atas dirinya yang berhubungan dengan pribadi Rasulullah, maka beliau tidak sungkan-sungkan memperkenankannya untuk memenuhi apa yang dianggap sebagai haknya. Berikut ini adalah contoh yang mengagumkan. Di saat perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginspeksi barisan para sahabat yang siap diterjunkan ke medan tempur.
Beliau memegang tongkat untuk meluruskan barisan. Ketika melewati Sawad bin Ghasyah yang barisnya tidak lurus, beliau langsung memukul perut Sawad dengan tongkat. Nabi menegurnya, "Luruskan barisanmu, Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal Allah telah mengutusmu dengan hak dan keadilan. Maka tegakkanlah keadilan atasku." Beliau langsung membuka kain yang menutupi bagian perutnya seraya berkata, "Lakukanlah." Seketika itu Sawad langsung memeluk leher kekasih yang kebingungan dan mencium serta mengusap perut beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran melihat kelakuan yang langka dan tidak dinyanya ini, dan berkata, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini, Sawad?" Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh telah datang apa yang engkau duga, yaitu pertemuan dengan musuh dan dekatnya kematian. Aku ingin di akhir pertemuan ini kulitku bersentuhan dengan kulitmu." Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan bagi Sawad. Perasaan kuat ini yang menguasakan seseorang untuk mengambil haknya dan menuntut keadilan kepada Rasulullah. Jika sebelumnya ia mempunyai hak dan Rasulullah jauh dari sengaja berbuat aniaya kepada orang lain, merupakan perasaan umum yang dirasakan seluruh sahabat. Perasaan ini mendorong mereka pada kecintaan yang tiada duanya. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Rasulullah tidak memonopoli pendapat yang berkaitan dengan urusan-urusan sosial kemasyarakatan selama tidak menerima wahyu perihal urusan tersebut. Jadi, sikap ini memuat pesan keterbukaan dan kejelasan yang kerap dipraktekkan dan diandalkan. Hal tersebut sebagaimana dikukuhkan oleh Aisyah, "Aku tidak pernah melihat orang yang paling sering bermusyawarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Benar, saat perang Badar beliau bermusyawarah tentang strategi penyerangan ke kantong musuh. Setelah musyawarah tersebut, Nabi memindahkan posisi prajuritnya. Beliau juga memecahkan bersama-sama masalah tawanan perang setelah perang usai. Demikian juga ketika perang Uhud, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Mereka menyarankan untuk menyerang musuh dari dataran terbuka. Nabi mengetahui kalau penyerangan dari sana kurang menguntungkan dan lebih tepat dari Madinah. Namun beliau menyetujui pendapat jamaah, sebagaimana ketika perang Khandak saat merembuk usulan tentang berdamai dengan sebagian orang-orang kafir agar prajurit musyrikin meninggalkan mereka. Nabi merubah pikirannya dan mengikuti pendapat mayoritas. Dan masih banyak lagi contoh musyawarah lain dalam beberapa peperangan, peristiwa beragam dan berbagai permasalahan. Rasulullah tidak membiarkan para sahabat merasa dikendalikan tanpa berkehendak, atau bertindak tanpa berfikir, atau mengerjakan tanpa musyawarah. Tapi beliau selalu berkata, "Bermusyawarahlah kalian semua denganku, wahai manusia. Bermusyawarah denganku, wahai manusia." Teladanilah perangai orang yang lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ramah terhadap para sahabat. Bahkan beliau selalu mengajarkan mereka bahwa pondasi segala urusan agama yang berkaitan dengan masyarakat secara umum dibangun dan disanggah oleh sifat kelemah lembutan dan kemudahan. Karena itu, bila beliau diminta untuk menentukan antara dua pilihan, pasti akan memilih yang paling mudah, selama itu tidak menimbulkan dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memajukan kondisi orang lemah dan perhatian jamaah terhadap tugas-tugasnya. Beliau sendiri tertinggal di belakang para sahabatnya, meninjau kelemahan mereka, menanggung bersama, membangkitkan semangat dan mendoakan mereka. Yang sering beliau ucapkan adalah, "Andai saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka dengan itu." Malah Aisyah menuturkan hal yang sama. Beliau biasa membatalkan perintah padahal ia menyukainya, karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Mencintai dan dicintai semua orang. Setiap orang yang berada di sekitar Rasulullah merasa bahwa dialah orang yang paling dicintai beliau.
Karena itu tidak ada orang yang berada di sekitar Nabi yang tidak terkesan atau tidak tenggelam oleh cinta beliau. Setiap kali orang duduk dengan beliau, pasti ia akan menghadapkan wajahnya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kali orang bersalaman dengan Rasulullah, ia pasti memegang erat-erat tangan beliau, sampai ada orang lain yang segera menariknya. Selamanya tidak pernah terjadi orang yang meminta sesuatu kepada Rasulullah, lalu beliau menjawab tidak. Tidaklah diajukan suatu hajat seseorang kepadanya, kecuali beliau akan menindaklanjutinya dengan sebaik-baiknya. Menginformasikan keutamaan sahabat senior. Bersamaan dengan ini semua, meskipun Rasulullah tidak bersimpati pada seseorang sebab kerendahan derajatnya, namun beliau sangat menghargai derajat dan kemuliaan orang-orang yang lebih dulu beriman dan berislam. Benar bahwa orang-orang muslim awal yang bersekutu mengalami bahaya dan beratnya Mekkah bersama dengan beliau mempunyai kedudukan yang berbeda. Para prajurit dan pahlawan perang Badar memiliki kedudukan yang terkenal, dan mereka yang banyak memberikan infak dan menyerahkan seluruh harta juga mendapatkan kedudukan serupa. Mereka semua tidak saling memandang rendah kepada yang lain. Hatib, seorang sahabat awal, pernah melakukan kesalahan fatal. Ia membocorkan rahasia hari pemberangkatan prajurit penakluk Mekkah atau Fatu Mekkah. Kalau saja bukan karena kemurahan Allah, hampir saja bocornya rahasia ini akan menimbulkan bencana bagi pihak muslimin. Karena itu sebagian para sahabat bermaksud mengganjar Hatib dengan hukuman mati sebagai balasan dari kecerobohannya. Namun Rasulullah menolak. Jangan, sesungguhnya dia mengikuti perang Badar. Apakah kau tidak tahu jika Allah memandang ahli Badar, dia berkata kepada mereka, berbuatlah sekehendakmu, sungguh aku telah mengampunimu. Ketika orang-orang yang masuk Islam terakhir merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, ia sangat jujur, ikhlas, dan seorang muslim pertama. Maka Rasulullah enggan membiarkan Abu Bakar berada di antara mereka. Bahkan beliau bersabda, ingat, tinggalkan sahabatku bersamaku. Ingat, tinggalkan sahabatku bersamaku. Seperti halnya Khalid bin Al-Walid pernah sekali ingin menyelidiki sebagian para muhajirin pertama yang tergolong muslim lemah. Namun Rasulullah melarangnya dengan jelas dan keras. Tenang, hai Khalid, biarkan para sahabatku. Demi Allah, kalau engkau mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu kau nafkahkan di jalan Allah, maka itu tidak akan mencukupi makan siang seorang dari sahabatku, tidak pula ruhnya. Duka mendalam sebab gugurnya sahabat. Tak ada yang lebih memayahkan, lebih berat, dan lebih susah bagi diri Rasulullah daripada melihat para sahabatnya yang gugur, baik dalam perang melawan musuh atau sebab penganiayaan orang-orang musyrik dan sebagainya. Rasulullah memperlakukan para syuhada, pemilik keagungan, dan para dai yang gugur di jalan Allah dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Penuh perasaan dan sedih hati, beliau tidak lupa menginformasikan keutamaan mereka, menyematkan pangkat maknawi tertinggi kepada mereka, memberikan kesaksian kepada mereka akan keluhuran derajat keimanan, dan beliau mengucapkan salam perpisahan terakhir di dunia. Lihatlah bagaimana beliau mendoakan keberkahan kepada Hansalah Al-Ghasil, atau ketika beliau melihat Jasar Ambil Al-Jamuh, atau saat beliau mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az sampai ke makam, atau ketika beliau menerima berita pengkhianatan orang-orang musyrik terhadap para sahabat pada peristiwa pembantaian di sumur Ma'unah. Perhatikanlah sikap beliau ketika menghadapi kejadian di atas dan sebagainya. Anda akan menemukan diri Rasulullah yang sangat sedih, sensitif sekali, sempurna kemuliaannya, mengangkat derajat orang-orang yang menebus Islam, membelanya dengan darah dan nyawa mereka, sehingga beliau meletakkan mereka dalam pangkat orang-orang yang benar dan kedudukan para nabi. Berkenaan dengan gugurnya Hansalah, Nabi bersabda,
para malaikat selalu menaunginya dengan sayap hingga mereka mengangkatnya. Tentang gugurnya Am bin Al-Jamuh, beliau bersabda, sungguh aku melihatnya memasuki surga dengan pincang. Kakinya pincang dan memang dirinya mengharapkan itu. Berkaitan dengan gugurnya saat Rasulullah berkata, sesungguhnya para malaikat membawa keranda saat dan ars sang Rahman bergetar dibuatnya. Beliau berkata perihal para sahabat yang gugur akibat pengkhianatan di hari Bir al-Ma'unah, sesungguhnya mereka berharap kepada Allah agar Dia menyampaikan keselamatan dan kemuliaan yang mereka rasakan dari sisinya kepada kita. Rasulullah berkata pada Ummu Haritsah, sungguh putramu masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan remehkan hukum Allah. Hal ini tidak berarti bahwa Rasulullah meremehkan hukum Allah atau menyepelekan sanksi orang yang salah. Ini sangat jauh dengan sifat orang yang terpilih, sebab di sana tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh diri beliau selain memberi pertolongan berkaitan dengan hukuman Allah atau berkompromi untuk membatalkan sanksi setelah ditetapkan. Dalam hal ini ada satu statement Nabi yang terkenal ketika Usama bin Zaid melobi beliau untuk memberi gerasi pada seorang perempuan yang mencuri. Beliau menasihati Usama dan orang-orang muslim yang lain dengan jelas. Wahai Usama, apakah engkau meminta keringanan dari hukum Allah? Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena bila orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan ketika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman demi Allah. Kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, al-batul menghindari hal tersebut, niscaya aku potong tangannya. Akan tetapi Rasulullah sangat bijaksana ketika menghukum. Beliau menganjurkan orang untuk saling memaafkan dan saling menutupi sebelum mereka mengadukannya kepada beliau. Karena perkara yang telah sampai ke tangan hakim, maka pada umumnya tidak boleh ditarik kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang yang datang dengan membawa peminum khamar, setelah beliau memerintah menegakkan hukum atasnya, hendaknya engkau menutupnya dengan ujung bajumu. Tiba-tiba ada seorang yang meminta penjelasan secara lebih kepada Rasulullah. Alangkah baiknya jika engkau memaafkannya, wahai Rasulullah. Kemudian beliau menjawab dengan satu penjelasan yang maksudnya sebagai berikut. Hendaklah sebagian di antara kamu menutupi sebagian yang lain. Karena jika suatu perkara telah sampai kepadaku, maka harus dilangsungkan eksekusi. Sangat belas kasih kepada kaum mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada seluruh sahabat bahwa hukuman merupakan pelebur segala dosa dan mensucikan jiwa, dan wajib bagi seluruh muslim saling bantu menolong pelaku dosa agar menghentikan perbuatan dosanya, sebagaimana beliau menginformasikan bahwa orang yang bertaubat dari dosa yang benar-benar dalam taubatnya, bila ia dihukum, maka baginya kediaman dan tempat yang cukup ditempati oleh 70 penduduk Madinah atau bahkan lebih. Dari sini jelaslah bahwa sanksi dan hukuman yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki efek yang berlawanan atau yang bersifat negatif. Bahkan penerapan hukuman tersebut mempunyai pengaruh positif dan mengandung kemaslahatan yang dimulai dari kesepakatan seluruh muslimin dalam memberi maslahat dan bantuan bagi tersangka hingga si tersangka berhenti dari perbuatannya, karena ia yakin bahwa dia telah mendapatkan kepuasan dari kesalahan dan keburukan tindakannya. Di antara keindahan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini adalah suatu ketika orang-orang membicarakan seseorang yang berulang kali dikenai sanksi dera sebab berulang kali minum khamar. Beliau berkata pada para sahabat untuk mengingatkan dan memberitahu, jangan kalian menolong setan yang ada di saudara kalian. Alangkah menyeramkan kalimat ini. Contoh-contoh ini adalah sebagian kecil dari ilustrasi interaksi Rasulullah bersama para sahabatnya, suatu hubungan yang langka dan tiada bandingnya.
Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh engkau adalah sebaik-baik suri tauladan dalam pergaulan dan anutan terbaik dalam lapangan mahabbah.